Hey guys, welcome back to my channel. Dan pada malam hari ini saya akan ceritakan sama kalian pengalaman paranormal saya waktu zaman SMP. Oke, jadi ini akan menjadi video kedua tentang paranormal activity saya guys. Apa itu? Jadi kalau kalian belum sempat nonton yang pertama, kalian nontonnya. Cuma agak lebay caranya saya ceritakan guys. 100% saya jamin sama kalian kalau itu cerita betul ya. Cuma cara penyampaiannya itu agak lebay sekali guys. Saya nonton itu video, saya gele-gele sendiri guys. Saya bilang, aduh lebaynya. Yang tadinya itu cerita betul-betul ngeri. Tidak jadi ngeri karena terlalu lebay ya. Oke, jadi ini cerita sebenarnya saya mau includekan di cerita yang itu juga, yang di video pertama. Cuma bisa-bisanya saya lupa guys. Nah lama-lama saya ingat, astaga masih ada satu cerita lagi yang saya lupa. Kenapa saya tidak includekan? Jadi pas zaman SMP itu saya ikut pramuka guys. Tapi ini pramukanya bukan dari kita punya sekolah ya, SMP Angkasa. Ini saya ikut dari Angkasa Pura. Jadi itu hari kita pergi camping di SMP 1. Itu sekolah terkenal sekali dengan dia punya setan-setanan ya, dengan dia punya hal-hal mistis. Nah kalau saya tidak salah kita camping itu sekitaran 5 hari atau 4 hari ya. Ini hari Jumat, itu hari apa namanya itu, kalau kita camping, kalau kita pergi pramuka terus malam terakhir malam Ramatama kalau saya tidak salah. Jadi kalau saya salah kalian komen di bawah, koreksi sedikit ya. Nah kita malam Ramatama di aulanya SMP itu guys. Kebetulan baru-baru ada teman kita yang baru-baru kerasukan guys. Jadi ini orang yang kerasukan, dia adalah salah satu siswi di sekolah ini. Cuma memang kita kenal karena saya punya sahabat itu kebetulan tetangga sama dia. Jadi walaupun itu kita beda sekolah, kita masih kenal dia ya. Jadi sebelum Ramatama itu dia kerasukan guys. Jadi pas kita malam Ramatama dia sudah siuman ya, sudah bagus dia kembali. Tapi dia masih bertingkah aneh begitu guys. Dia punya tatapan itu masih kayak mengandung hal-hal mistis. Dan dia juga masih kayak loyo begitu guys. Jadi kayak diam-diam saja. Nah pas kita lagi malam Ramatama itu kita lagi dengar kita punya pembimbing menyampaikan 1-2 kata begitu. Itu anggaplah namanya Bunga. Itu Bunga guys. Jadi kita itu berseberangan. Jadi semua anggota-anggota pramuka itu dari beberapa sekolah itu sudah bikin lingkaran, dan kita punya panitia dan pembimbing di tengah-tengah ya. Jadi saya punya teman-teman duduk di sini. Nah dia tuh kerasukan duduk di sebelah sana guys, sekitaran arah jarum jam 11 ya, jam 11 jam 10. Jadi seperti itu di sana. Nah saya punya teman-teman itu memang selalu dari dulu tuh paling ribet sekali guys, dan paling kayak paling bisa dibilang kayak jeli-jeli guys. Pokoknya paling selalu mau cari perhatian begitu. Jadi memang selalu akan menjadi sasaran setan begitu karena paling ribut ya. Nah, oke. Kita itu ribut sekali. Nah, itu teman saya yang baru-baru kerasukan. Padahal dia sudah sadar ini guys. Dia melihat kita seperti sinis sekali. Padahal seperti yang saya bilang tadi itu, walaupun kita tidak satu sekolah, kita itu teman ya. Jadi kita kayak kenal baik begitu. Itu hari pas kita ribut, dia itu lihat kita seperti ini guys. Dia kan masih sandar-sandar di temannya, dikasih-kasihkan minyak kayu putih, dikasih cium-cium toh. Mungkin supaya segar lagi toh, supaya kuat lagi dia punya perasaan. Sambil dia sandar-sandar di temannya, dia lihat kita sinis guys, dia begini. Pokoknya sinis sekali guys. Seperti itu pemeran-pemeran antagonis di film-film sinetron, seperti itu dia. Ini agak exaggerating ya, agak dihiperbolakan karena saya tidak terlalu bisa. Kayak dia kayak, tunggu kok pembalasanku. Pokoknya tunggu kok kau berikutnya. Kebetulan saya punya teman yang namanya Elvira itu lihat ya. Jadi kita kayak patatuai begitu, orang Makassar bilang, kayak kita eje-eje begitu. Saya lupa ini siapa yang nyeletuk, antara saya atau Vira ya. Tapi memang ini kita 2 orang bangsat guys waktu zaman-zaman sekolah. Sepertinya kalau saya tidak salah ingat, saya yang bilang sama Vira ya. Jadi saya lihat itu, saya bilang, Vira lihat kok Vira ditatapku sama Bunga. Terus Vira lihat, terus Vira ketawa. Vira bilang, ih jangan-jangan setannya mau pindah. Jadi itu Vira guys, sebenarnya dia cuma bercanda. Cuma ini setan mungkin terlalu sensitif dan dia terlalu kayak tidak bisa dimain-maini. Dia tambah sinis. Padahal dia itu kan ini lingkaran besar sekali. Jadi dia agak jauh guys. Kayak pas kita bilang begitu dia punya tatapan tambah sinis guys. Yang tadinya sinis-sinis biasa, ini langsung sinis-sinis luar biasa ya. Dia langsung tambah lihat kita, tambah kayak marah. Sampai Vira tambah lagi, nya mati Miki. Jadi saya dengan Vira guys, kita tambah patatuai itu setan guys. Pokoknya kita tambah jenjangi. Baru kita kayak ketawa-ketawa begitu, bilang, lihat kulitnya tambah marah. Terus karena dia punya tatapan itu tambah lama, tambah menyeramkan. Akhirnya ini Elvira bilang, jamu kok dia duduk sebentar, lompat gitu setan di kita. Akhirnya kita cueki guys. Nah selesai malam Ramatama itu, kita pulanglah kembali ke tenda. Jadi pas kita jalan itu keluar dari lokasi sekolah, nah pas kita baru memasuki itu lapangan,
Kan ini sekolah, oke, ini sekolah di sini. Terus kita jalan untuk ke lapangan. Nah, pas-pas masuk di lapangan itu segi empat begini, di ujung situ pohon besar, dan di situ terkenal sekali setannya itu laki-laki yang lehernya hampir putus dan banyak sekali darah bercucuran. Menurut orang-orang yang sudah pernah lihat ya, jadi penunggunya di situ itu laki-laki yang lehernya berdarah-berdarah, guys. Pas kita memasuki itu wilayah lapangan, tiba-tiba kita lihat itu pohon dan kita lagi bercanda, guys, selalu bercanda. Nah, pas kita lewat, saya punya teman itu Vira, kita bilang, ih, ngerinya itu pohon. Bayangkan kalau kita bisa lihat itu penunggunya seperti yang orang-orang bilang. Tidak lama dari itu, guys, cuma beberapa meter dari itu pohon, itu teman saya yang namanya Elvira, dia jatuh dan dia pingsan. Nah, kita balik, kita kaget, guys. Itu saya dengan saya punya teman-teman yang perempuan dengan laki-laki, kita semua langsung lari tinggalkan Elvira ya. Karena kita langsung takut, guys. Karena kan kita baru lewati itu pohon, kita cerita tentang itu setannya, dan tiba-tiba ini Elvira jatuh pingsan, guys. Dan sebelumnya itu emang teman kita yang namanya Bunga itu baru-baru kerasukan. Langsung tawa, guys. Kita lari, kita tidak pikirkan Elvira, kita kabur. Terus tidak lama kita sadar kembali bahwa tidak mungkin kita mau tinggalkan ini Elvira sendiri di sini. Jadi langsung kita kembali. Jadi kita punya teman yang laki-laki 4 orang itu angkat Elvira, guys. Nah, sambil kita angkat mau bawa ke tenda, salah satu kita punya teman yang laki-laki itu nyeletuk. Dia bilang, kalau saya pencet ini kakinya, terus saya baca ayat kursi, terus dia berteriak, itu artinya dia kerasukan. Kalau dia tidak berteriak, itu artinya dia pingsan karena capek. Jadi oke, ini saya punya teman tindis kakinya Elvira, dan dia baca ayat kursi, dan kalian tahu apa yang terjadi, Elvira langsung berteriak. Pas dia berteriak begitu, semua kita kaget. Itu 4 orang yang laki-laki yang gendong Elvira. Mereka lepas Elvira, langsung itu Elvira jatuh ke tanah, guys. Dia jatuh ke tanah, terus kita semua lari. Terus tidak lama, saya lupa apakah kita kembali dan mereka berempat tetap angkut Elvira atau kita pulang ke tenda dan kita panggil pembina yang, jadi saya agak lupa ceritanya itu ya. Pas kita di tenda itu kakak yang pintar-pintar juga, pembina, bukan pembina dari Angkasa Pura, tapi dia ini panitia yang selenggarakan ini ya, perkemahan, perlombaan ini. Jadi dia usir lah itu setan dari badannya Elvira, guys. Nggak lama itu Elvira sudah baikan, guys. Jadi dia kembali lagi normal, tapi masih kayak loyo-loyo ya, masih seperti teman kita yang Bunga tadi tuh. Yang paling mengerikannya lagi dia rasa pipis. Terus dia minta saya untuk antar dia, guys. Jadi saya pergi antar dia walaupun dia habis kerasukan, aduh ngerinya. Jadi kita pergi pipis di semak-semak, guys. Cuma saya berdua dengan dia ya. Jadi kita pergi pipis, sudah itu tidak lama pas kita pulang dari pipis, ini Elvira jatuh lagi, guys. Dia pingsan lagi, kerasukan lagi. Nah, diobati lagi sama ini kakak panitia ya, dan dia langsung nyeletuk, guys. Apa yang dia bilang itu bikin saya sampai sekarang tidak bisa lupa ya. Jadi dia bilang begini, guys, ini kuntilanak tidak akan pergi dari sini, dia sekarang ini masih penasaran. Terus saya kaget, hah? Penasaran kenapa? Terus dia bilang, itu dia sekarang masih keliling-kelilingi kalian punya tenda. Terus dia bilang, yang sebenarnya mau dimasuki itu kau, bukan Elvira. Saya sampai kaget, saya bilang, kenapa kak? Kenapa? Terus dia bilang, katanya kau yang paling ribut, kau yang paling tidak sopan, dan kau yang paling, kalian tahu lah, cabe tuh. Kayak jili-jili orang Makassar bilang, suka cari perhatian. Makanya dia masuk lagi ke Elvira untuk kedua kalinya, karena yang mau diserang itu saya. Tapi pindahnya ke Elvira, guys. Nah, saya dengar itu, saya langsung keringat dingin, saya astaga. Dan yang lebih bikin seramnya itu, dia masih keliling-kelilingi kita punya tenda, guys. Kalian tahu, malam-malamnya itu pas mau tidur, saya langsung berdoa lama sekali. Yang tadi itu kalau berdoa cuma sekitaran 2 menit, cuma minta perlindungan dan terima kasih untuk hari ini, langsung sudah. Apalagi tuh hari waktu kita camping kan kita lagi senang-senangnya, akhirnya lupa berdoa. Bukan lupa, maksudnya berdoa tapi asal-asalan begitu cepat-cepat. Itu malam saya berdoa 30 menit, mungkin tembus 30 menit. Nah itu siang-siangnya sebelum itu hal-hal semua itu terjadi, kita nongkrong di itu sekolah, di depan perpustakaan. Nah, kita nongkrong-nongkrong ada berapa orang itu, kita dari kita punya grup ya di Angkasa Pura. Tiba-tiba ini Elvira bilang, guys, saya dengar-dengar ini perpustakaan keramat. Ini sekolah terkenal sudah keramat, tapi itu pusat keramatnya itu di perpustakaan sini. Pas-pas memang itu Elvira bicara begitu, dia itu duduk di depan pintu perpustakaan. Jadi perpustakaan pintunya di sini. Sedikit tidak jauh dari situ langsung tangga menurun ke bawah begitu. Mungkin kayak tangga-tangga yang pendek begitu, yang 4 step. Nah, dia duduk yang paling atas. Jadi ini pintu, ini dia, jadi kayak dekat sekali begitu dengan pintu. Jadi saya patah tuai lagi, guys. Saya bilang, hati-hati kok, sebentar itu setan tarik kok, terbuka itu pintu perpustakaan, terus dia tarik kok. Terus kita ketawa lagi. Pokoknya kita ribut sekali di depan itu perpustakaan ya. Mungkin mereka tidak suka karena kan kita datang di rumahnya mereka. Kita juga lupa assalamualaikum. Padahal saya punya mama selalu kasih ingat, kalau mau ke mana, kalau datang ke tempat-tempat baru itu harus assalamualaikum, minta permisi, karena biar bagaimanapun itu
tempat-tempat pasti ada penunggunya, percaya tidak percaya. Guys, jadi sekali lagi thank you so much for watching dan see you guys on the next video. Bye, God bless you.